Hari itu, pagi-pagi sekali, aku sudah berangkat kerja ke sekolah. Habis mau gimana lagi, karena jarak tempat tinggalku sangat jauh dari tempatku bekerja. Panggil saja, namaku Agus. Aku sebagai tukang kebun di sekolah swasta unggulan. Namun, bukan dalam hal akademisnya, melainkan dalam hal ekskulnya. Sebelum para siswa pulang ke rumah masing-masing, aturannya wajib untuk mengikuti ekskul hingga sore hari. Karena termasuk sekolah baru, maka guru yang mengajar umumnya masih muda. Mereka rata-rata tidak ada yang berumur lebih dari 30 tahun. Sedangkan aku sendiri, termasuk karyawan senior, karena sudah bekerja sejak pertama kali sekolah ini didirikan. Di samping umurku juga yang mendekati 40-an. Jam 6 pagi, aku sudah membersihkan lingkungan sekolah, termasuk ruangan guru. Di situ baru nampak beberapa pengajar yang sudah hadir bersamaan. Di antara mereka, ada yang amat menarik perhatianku, dari semenjak ia pertama kali bergabung bersama staf pengajar di sekolah ini. Namanya Ibu Kartika, biasa dipanggil di lingkungan sekolah Butika, dan dia mengajar biologi. Selain mengajar biologi, dia juga menjadi pengurus UKS. Maklum, sekolah kami masih baru 3 tahun berdiri, jadinya minim SDM. Bagiku, dia termasuk kategori perempuan yang manis, umurnya terpaut 10 tahun lebih muda dariku. Tingginya di bawah beberapa senti dariku, dengan berat badan yang ideal. Perempuan itu selalu berpenampilan rapi, dengan secarik kain jilbab menghiasi kepalanya. Dia baru mulai mengajar sekitar 5 bulan yang lalu. Pagi itu, Butika datang memakai baju lengan panjang berwarna biru muda, dipadu dengan rok panjang sewarna pula. Sedangkan jilbab yang dikenakannya berwarna putih, bermotifkan bunga, amat serasi sekali. Sejujurnya, yang membuat aku tertarik padanya, selain wajahnya yang manis menggemaskan, adalah karena bodinya yang aduhai mantap sekali. Pakaian yang dikenakannya selalu terlihat agak ketat, semua itu karena entah disengaja atau tidak olehnya. Dan walaupun jilbab yang dikenakannya panjang selengan, lekukan bodinya yang aduhai selalu tersembul dari balik baju dan jilbabnya. Belum lagi kalau memperhatikan, saat ia berjalan, bemper belakangnya selalu bergoyang naik turun, membuat pikiran melayang-layang. Akibat sering membayangkan Butika, pikiranku sering berfantasi melakukan sesuatu dengannya. Namun, dengan tetap mengenakan jilbabnya. Tentu akan menimbulkan kesan tersendiri, jika hal tersebut bisa terlaksana. Selama ini, aku hanya bisa menghayal dengannya, sampai-sampai aku bertekad untuk bisa melancarkan hasrat terpendam yang begitu menyiksa ini. Saat itu pukul 1 siang, bel pulang berbunyi. Tapi aku masih berada di sekolah, karena harus menunggu semua siswa selesai ekskul hingga pukul 4 sore. Waktu itu jam ekskul sudah selesai, karena sudah pukul 4 sore, semua murid sudah pulang, sedangkan aku masih ada di sekolah untuk membereskan perlengkapan sekolah. Aku berjalan menuju ruang guru untuk beres-beres, lalu pulang. Sore hari itu, sekolah yang tadinya rame, kini menjadi sepi. Ketika mau beranjak pulang, kulihat tas kepunyaan Butika masih berada di ruang guru. Dan nampaknya, guru-guru lainnya sudah pulang, sedangkan dia masih di sekolah. Aku penasaran mencari tahu keberadaan perempuan cantik itu. Tapi sebelumnya, aku ingin sekali cuci muka, melepas kepenatan, karena habis bekerja seharian. Segera aku menuju kamar mandi, dekat ruang guru. Di sana hanya ada 2 kamar mandi, satu untuk pria, dan satunya lagi untuk wanita. Namun dindingnya tidak terbatasi dengan sempurna. Ada sekitar 30 cm celah di atas dinding, yang membatasi kamar mandi itu. Perlahan ku buka pintu kamar mandi, khusus guru pria. Dan belum lagi kututup pintunya, aku mendengar suara desahan pelan, dari kamar mandi sebelah. Terkesima dengan suara yang aku dengar,
segera ku berjingkat-jingkat, menaiki bak mandi, untuk memastikan, ada apa di kamar mandi sebelah. Setelah bisa melihat, aku terkejut bukan kepalang, karena ternyata, di sana kulihat Butika. Guru berjilbab yang mempunyai wajah manis, nan menggemaskan itu, sedang berjongkok. Saat itu, dia memandangi gambar di ponselnya, sambil terlihat seakan tidak bisa mengendalikan diri. Badannya menggeliat, layaknya sang penari ular. Melihat hal tersebut, tak lupa kuambil ponselku, untuk mengabadikan kejadian itu. Sambil batinku berkata, lumayan nih bisa untuk bahan. Berselang kira-kira 15 menit, lalu Butika keluar dari kamar mandi. Namun aku masih tetap bertahan di sana. Aku putar secara berulang-ulang, rekaman atas kejadian itu. Dan tak lama kemudian, aku pun juga keluar dari kamar mandi, menuju ruang guru. Sesampainya di ruang guru, kulihat Butika, lagi duduk termenung. Lalu aku menghampirinya, sambil kuelus-elus kepalanya, yang berjilbab putih dengan motif bunga. Dengan gerak refleks, Butika terlompat dari duduknya. Astaga, kurang ajar, apaan sih maksud Pak Agus ini? Hardik Butika yang terkaget-kaget, atas kelakuanku, dengan wajahnya yang memerah karena marah. Tanpa banyak basa-basi, lalu kutunjukkan rekaman yang tadi, dan kulihat dia sangat shock. Dengar ya Bu, kalau sampai berani menolak permintaanku, maka rekaman ini akan kusebarluaskan, ungkapku seraya mendekatinya. Butika hanya terdiam tanpa kata-kata. Lalu, ku minta dia untuk mengikutiku, menuju ruang UKS. Dan sesampainya di sana, pintuku kunci dari dalam. Di tempat itu, Butika hanya diam tertunduk sambil duduk di kursi. Dan bahkan air matanya hampir keluar. Lalu, dia aku dekati seraya mengelus-elus kepalanya yang berjilbab. Sambil aku berkata, sudahlah tidak usah banyak tingkah, yang penting turuti saja apa mauku, semuanya pasti beres. Yakinlah Bu, bahwa Ibu akan segera tahu, apa bedanya main sendirian, dengan main berpasangan, tambahku di kala itu. Mendengar ocehanku, awalnya Butika hanya tertunduk malu, tapi lama-kelamaan akhirnya dia pun bisa paham, dengan apa yang ku mau. Tiba-tiba Butika berkata, apa Pak Agus benar-benar bisa menjamin rahasia rekaman atas kejadian itu? Percayalah, sepanjang Butika memenuhi semua permintaanku, pasti aku jamin aman, jawabku dengan penuh harapan. Mendengar jawabanku, akhirnya Butika hanya bisa pasrah, seraya menyuguhkan hidangan-hidangan yang empuk, sesuai dengan permintaanku. Tak lama kemudian, aku santap dengan penuh semangat, semua hidangan yang telah disuguhkan oleh Butika dengan lahapnya. Butika hanya diam, sesekali aku lihat justru dia merasa puas, karena mendapatkan kenikmatan. Berulang kali aku lahap semua hidangan yang disuguhkan Butika. Hingga pada akhirnya, kami pun mendapatkan sesuatu yang maksimal. Dan akhirnya sebelum kami berpisah, tercipta sebuah kesepakatan. Sepanjang aku bisa mengamankan rekaman itu, maka Butika bersedia menyuguhkan kembali semua hidangannya untukku lagi. Tak terasa hari hampir gelap, lalu kuantar Butika menuju tempat parkir agar segera pulang. Tak berlangsung lama, aku pun bergegas untuk segera pulang, dengan senyuman yang penuh kebanggaan. Begitulah kisahku, bersama Butika, guru cantik berjilbab, yang berlanjut hingga sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, silakan like dan share videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.